pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat untuk menenangkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Amin. Kita akan menaikkan sebuah pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan kesegaran yang baru. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam istirahat yang boleh kami lewati sepanjang malam yang telah berlalu. Dan pagi ini sebelum kami akan melakukan segala aktivitas hari-hari kami mau bersekutu bersama-sama sebagai umat-Mu. Engkau kiranya akan memberkati persekutuan kami ini. Meskipun kami
berpisah secara jarak, tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi kami yakin di dalam persekutuan roh dengan Tuhan, kami boleh tetap ada ikatan itu. Tolong kami Tuhan, dan Kau berkati akan ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, mari kita akan naikkan sebuah pujian kembali. Ku berharap kepadamu. Pujian ini menjadi keyakinan kita bahwa hanya kepada Tuhan Yesus sajalah harapan kita. Sehingga hari ini kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Dia. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat, mari kita akan bersyukur bersama-sama kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Dia telah nyatakan dalam hidup setiap kita sebagai umat-Nya. Mari kita akan berdoa syukur. Bapa, kami bersyukur untuk segala karya-Mu yang ajaib dan besar dalam hidup setiap kami. Hari demi hari, kami boleh ditopang oleh Engkau, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kami boleh dihindarkan dari segala mara bahaya, dari serangan sakit penyakit, dan kami bersyukur hingga sekarang ini pun kami diberikan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas hari-hari kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami, berkat makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian yang Tuhan cukupkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat, menaikkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami pribadi ataupun dalam hidup kami bergereja dan berbangsa serta bernegara. Kau pimpin untuk setiap pribadi kami sebagai pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk persiapan kita pada minggu besok, tanggal 6 Desember, kita akan berbagian kembali di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan secara gabungan GKI Agape, Pusat Kelapa Gading ataupun di Villa Melati Mas. Pukul 9 pagi kita akan
beribadah dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami saat ini berdoa buat kesiapan kami sebagai umat-Mu untuk beribadah, terutama pada minggu besok. Kami diundang kembali untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami sebagai umat-Mu. Kami boleh mempersiapkan hati kami dan seluruh kehidupan kami, sehingga setiap kami dilayakkan untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus itu. Sehingga kami boleh memaknai kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mati berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk seluruh penata layan yang akan melayani di dalam ibadah itu. Dan juga kami mau berdoa pada minggu besok juga pukul 8 pagi, kami juga akan beribadah merayakan ulang tahun gerejamu GKI Agape Poskula Melati Mas yang ke-19 tahun. Biarlah Tuhan akan memberkati melalui ibadah syukur ini. Kami boleh mengingat kembali akan campur tangan akan penyertaan Tuhan selama 19 tahun kami bergereja di GKI Agape Poskula Melati Mas. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita akan mendoakan buat persiapan kita akan menyambut dan juga mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini di dalam momen Natal yang akan kita adakan, dan juga untuk rangkaian ibadah akhir tahun serta tahun baru. Biarlah melalui semua itu umat boleh dipersiapkan sungguh-sungguh untuk melangkah ke depan memasuki tahun yang baru itu. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami juga mendoakan buat persiapan kami ketika kami akan merayakan kembali Natal pada bulan Desember ini. Tuhan kiranya akan memimpin untuk ibadah, kebaktian, dan perayaan Natal yang kami adakan secara online. Biarlah Tuhan akan memberkati semuanya itu, baik di dalam proses perekaman dan juga untuk seluruh penata layan yang akan melayani, sehingga melalui momen Natal pada tahun ini memiliki makna tersendiri bagi setiap kami umat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk rangkaian ibadah yang akan kami adakan untuk ibadah akhir tahun serta ibadah tahun baru. Tuhan juga kiranya akan memberkati itu semua, sehingga melalui setiap rangkaian ibadah yang kami ikuti itu boleh memperlengkapi kami, menyiapkan kami sebagai umat-Mu untuk melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, yang sampai sekarang ini pun pertambahan jumlah pasien yang terinfeksi oleh virus corona semakin bertambah-tambah. Kita berdoa biarlah Tuhan berbelas kasihan atas bangsa ini. Dan juga kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya di beberapa daerah yang sekarang ini pun mengalami penganiayaan, mengalami kondisi yang ditekan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih bertambah dari waktu ke waktu. Tapi kami memohon belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Engkau kiranya juga akan menolong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak, sehingga penyebaran pandemi COVID ini dapat tertanggulangi. Dan juga kami terus berdoa untuk proses uji coba vaksin COVID-19, biar Tuhan menolong, sehingga proses uji coba ini juga boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan juga tenaga medis yang merawat, yang menjaga untuk proses pemulihan dan kesembuhan para pasien COVID-19. Biar Tuhan yang tolong mereka di tengah segala kelelahan dan juga kepenatan yang mereka alami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk memperlengkapi mereka. Biarlah Tuhan akan tambahkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, di beberapa daerah yang saat ini mengalami kondisi tekanan. Biarlah Tuhan tolong, sehingga mereka boleh dikuatkan
dan mereka boleh tetap setia di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mengambil beberapa waktu untuk kita berdoa bagi pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah beberapa pokok doa syafaat yang kami telah sampaikan di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami yakin bahwa Tuhan mendengar setiap apa yang kami serukan, juga untuk pergumulan pribadi kami masing-masing yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan beri kami kesabaran untuk menanti jawaban dari apa yang kami doakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan membaca firman dan mendengarkan pembacaan firman itu, mari kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian kembali, Yesus Tuhan dan Allah kami. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Silakan jemaat untuk mendengar dan menyimaknya
dengan baik. Keutamaan Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang kita dengarkan di dalam pembacaan kitab Kolose ini mengingatkan kepada kita tentang Kristus, Allah yang secara ajaib, secara penuh, dan segala sesuatu yang sangat besar telah dilimpahkan di dalam diri Kristus ini. Khususnya di bulan Desember, kita akan mengingat kembali Kristus, Allah yang maha tinggi, yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan apa yang Kristus telah karyakan di tengah-tengah dunia ini? Dia telah berkorban, menyerahkan dirinya untuk mati menebus dosa kita. Kita yang dikatakan jauh dari Allah, yang menjadi seteru Allah, oleh kematian Kristus kita diperdamaikan. Kita yang jauh didekatkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa kita yang menjadi musuh Allah, melalui kematian Kristus kita didamaikan dan status kita diubah menjadi anak-anak Allah. Kalau demikian besarnya anugerah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita orang yang percaya Yesus, bagaimana harusnya kita bersikap sebagai umat Allah? Perikop ini ditutup dengan sebuah pernyataan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau Kristus yang begitu maha mulia, maha besar dan maha kuasa, Dia telah datang ke dunia, bahkan Dia telah mendamaikan kita dengan kematian di kayu salib. Hendaklah kita orang yang percaya kepada Yesus berpegang teguh pada iman percaya kita. Tidak mudah untuk digoncangkan, untuk dipalingkan, digantikan dengan kepercayaan yang lain. Biarlah kita sebagai umat Allah, sampai akhir hidup kita, kita mau tetap menyatakan, aku tetap percaya Yesus. Dalam melalui firman Tuhan hari ini, kita katakan, Tuhan, aku akan terus berpegang teguh pada imanku kepada Kristus itu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita. Kita akan menutup dengan doa, dan kita akan akhiri juga dengan pujian Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah memimpin dan memberkati ibadah doa pagi kami hari ini. Dan kami sesaat lagi akan mengakhirinya, akan menutup. menutup ibadah ini dan kembali akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini.
Tuhan berkati kami, dan Tuhan bimbing setiap langkah kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin.